Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh berjumpa kembali dalam program Bagaimana. Saudara, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Dan tema kita pada hari ini yaitu Sang Raja Shalom atau Sang Raja Damai. Saya bacakan saudara dari Yesaya pasal 9 ayat yang kelima yang berbunyi seperti ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, pertanyaan kita sekarang, mengapa Yesus itu disebut sebagai Raja damai? Damai dalam bahasa Ibraninya yaitu Shalom. Mengapa Yesus disebut sebagai Raja Shalom atau Raja damai, saudara? Yang pertama, karena Yesus itu adalah juru selamat yang telah mempersatukan kita kembali antara Allah dengan manusia. Saudara, kita mengetahui ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia itu menjadi begitu menjijikkan di hadapan Allah. Kita itu sama seperti sampah, saudara, seperti rongsokan yang tidak ada artinya di hadapan Allah. Allah juga merasa jijik waktu melihat kita. Nah, Allah yang begitu kudus, gak mungkin bisa bersatu lagi dengan kita yang begitu berdosa, yang begitu tidak layak untuk datang di hadapan Allah. Tapi Allah begitu penuh kasih, saudara. Allah tidak membiarkan kita hidup dalam keberdosaan, dalam kehidupan yang begitu kotor karena dosa-dosa kita. Maka Allah mengutus seorang juru selamat, yaitu putranya Yesus Kristus dalam dunia, supaya setiap orang percaya kepada Dia itu boleh diselamatkan. Ketika kita percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara, maka kita mendapatkan suatu anugerah yang luar biasa. Kita yang dulunya merupakan musuh Allah, kita yang merupakan dulu ada hamba-hamba iblis, anak-anak iblis. Ketika kita percaya pada Dia sebagai Juru Selamat kita, maka kita kemudian diperdamaikan kembali dengan Allah, dan kita menjadi anak-anak Allah, menjadi hamba-hamba Allah. Luar biasa, saudara, suatu anugerah yang luar biasa. Siapa kita? Kalau bukan karena kasih Tuhan, saudara, kita nggak mungkin bisa mendapat kesempatan seperti ini. Itu harus kita harus ingat baik-baik, dan kita patut bersyukur kepada Tuhan. Nah, selain itu, saudara, bagi kita yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai Raja Damai, maka Dia pun memberikan kedamaian pada kita sebagai orang-orang percaya. Di mana dalam kehidupan kita dalam dunia ini, saudara, banyak hal yang kita hadapi. Banyak tantangan kita hadapi, banyak kesulitan kita hadapi, entah itu pekerjaan, keluarga, kesehatan kita. Namun dalam kondisi seperti itu, kalau kita punya Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita bisa merasakan kedamaian dalam kehidupan kita. Damai itu tidak kita bisa dapatkan melalui kesehatan, melalui uang, melalui jabatan, enggak. Tapi ketika Yesus ada dalam hati kita, maka kedamaian itu luar biasa yang kita dapatkan. Meskipun kita hidup dalam kesulitan, banyak masalah kita hadapi, kita percaya Allah senantiasa bersama-sama kita. Dan itu, saudara, yang memberi kita kedamaian. Allah yang bersama-sama kita juga akan menuntun masa depan kita dengan lebih baik lagi. Itu yang membuat kita merasa damai yang tidak kita dapatkan dengan apapun yang ada dalam dunia ini. Nah, saudara, ketika kita merasa damai, satu hal yang harus kita ingat, kita hidup dalam dunia ini, saudara, cuma sementara. Cuma singkat, suatu ketika kita akan kembali ke rumah Bapa pada pencipta kita. Nah, bagi kita yang sudah percaya pada Kristus sebagai Raja Damai, maka Allah pun memberikan suatu kedamaian pada kita. Apa, saudara? Yaitu ada suatu kedamaian. Karena masa depan kita itu ada harapan. Kita pasti akan memperoleh rumah Bapa yang disediakan Allah bagi kita. Itu suatu hal yang anugerah luar biasa bisa kita peroleh, saudara. Itu sebabnya waktu kita hidup dalam dunia ini yang penuh dengan banyak tantangan kesulitan, kita ingat, kita punya Raja Damai, Yesus Kristus, yang bisa memberikan kedamaian dalam kehidupan kita, dan kita juga bisa damai karena masa depan kita dijamin oleh Allah, oleh Yesus Kristus yang telah datang dalam dunia, saudara. Mazmur Daud dalam Yesaya pasal ke-35, Yesaya pernah berkata seperti dia menggambarkan orang-orang yang merasa kedamaian itu seperti ini, saudara. 35 ayat yang ke-6, ayat yang ke-8 sampai 10 dikatakan seperti ini, saudara. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebut jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Dikatakan waktu kita hidup sebagai orang percaya, waktu Tuhan menuntun kita ke dalam kerajaan surga, dikatakan ada jalan yang begitu kudus, dan orang-orang yang tidak mendapatkan keselamatan tidak akan berjalan ke tempat itu. Itu suatu hal yang luar biasa, suatu penghiburan bagi kita, saudara. Ayat 9 dikatakan seperti ini. Di situ tidak akan ada lagi singa, binatang buas tidak akan menjalaninya. Dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dikatakan di tempat itu ada jalan-jalan yang begitu mengerikan. Tapi orang-orang percaya pada Tuhan,
orang-orang yang berada dalam kasih Kristus yang memperoleh kedamaian itu tidak akan pernah lewat jalan itu. Karena jalan itu adalah jalan untuk orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Ayat 10 dikatakan seperti ini. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion. Artinya kita kembali ke surga. Sion adalah surga yang diberikan pada kita dengan penuh sorak-sorai, dengan penuh sukacita. Yang meliputi kita orang percaya. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh dari kehidupan kita. Itu bayangan yang begitu luar biasa akan kerajaan surga yang diberikan pada kita. Dan itulah saudara yang membuat kita merasa damai waktu kita menghadapi kesulitan. Karena kita tahu hidup dalam dunia cuma singkat, kita susah, akan lewat suatu ketika, tapi ada jaminan yang pasti, yaitu suatu tempat yang begitu indah yang diberikan pada kita. Dan itu yang membuat kita bisa merasa damai, tenang waktu kita menjalani kehidupan ini. Itu sebabnya saudara dikasihi Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan untuk boleh percaya kepada Sang Raja Damai yang bisa mendamaikan kita dengan Allah dan juga bisa memberikan kedamaian dalam kehidupan kita waktu kita hidup dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan kesulitan ini. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Engkau telah datang dalam dunia sebagai Raja Damai yang memberikan kepada kami kepastian Tuhan. Siapa kami? Kami adalah orang berdosa. Namun karena kasih-Mu, karena darah-Mu di atas kayu salib, maka kami yang dulu merupakan musuh Allah, Engkau persatukan kembali dan kami boleh menjadi anak-anak Allah, hamba-hamba Allah. Kami juga bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena kedamaian itu kami peroleh. Karena kami percaya Tuhan menjamin akan masa depan kami. Dalam dunia kami cuma singkat, tapi ada dunia yaitu kerajaan surga yang Kau berikan kepada kami, yang Kau janjikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini senantiasa menuntun kami memasuki minggu-minggu Advent ini. Ada suatu ketenangan, ada suatu kedamaian, karena kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.